warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Miss Eva dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang kalimat thayyibah hauqalah. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Di sini mungkin teman-teman kelas 5 sudah mengetahui apa arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 nama. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas dua nama Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Al-Qawi adalah Allah yang Maha Kuat, yang memiliki segala kekuatan sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Dan tidak ada yang mampu menyamai atau menandingi kekuasaan Allah. Allah lah sumber segala kekuatan. Semua kekuatan yang ada pada makhluknya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, hikmah mengenal Asmaul Husna Al-Qawi. Teman-teman akan mendapatkan hikmah apabila teman-teman mengenal Asmaul Husna Al-Qawi. Di antaranya sebagai berikut. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan. Hikmah yang kedua, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita menjadi seorang mukmin yang kuat fisik dan mental agar tetap bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik semata, bisa juga kekuatan karena kita miliki seperti jabatan, kekuasaan, kekayaan, pengaruh yang kuat, keterampilan, dan kecerdasan pikiran. Semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat nanti bisa diambil kembali oleh sang pemilik kekuatan itu, yaitu Allah yang Maha Kuat. Dan Allah bisa mengambil kekuatan itu semua pada waktu kapanpun. Selanjutnya, teman-teman bisa meneladani Asmaul Husna Al-Qawi di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yang pertama, teman-teman tidak menjahili teman di sekolah. Yang kedua, teman-teman bisa membantu adik teman-teman untuk mengerjakan PR. Dan yang ketiga, bisa juga menolong teman yang sedang kesulitan. Jadi, dari ketiga tersebut adalah contoh meneladani Asmaul Husna Al-Qawi. Pembahasan selanjutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah salah satu nama dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Al-Qayyum adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Artinya, Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri atau mandiri, yang berarti Allah berdiri sendiri tanpa bergantung kepada siapapun atau apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan ajaran kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Meskipun sesungguhnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri.
Manusia harus bisa hidup mandiri dalam setiap kondisi dan situasi. Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri selama-lamanya dan memiliki makna yang mengurus semua perkara dan urusan makhluknya. Sifatnya yang berdiri sendiri serta agung dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya, itulah Allah. Menegakkan bumi, langit, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya, dialah Allah yang maha kaya dari semua makhluk secara mutlak. Dan merekalah yang berjahat kepada Allah secara mutlak. Selanjutnya, makna Allah dari Al-Qayyum yaitu Allah tidak pernah tidur. Jadi, teman-teman akan selalu dilindungi oleh Allah meskipun teman-teman sedang dalam keadaan tertidur. Allah tidak pernah tidur. Ketika teman-teman sedang berada di sekolah pun, Allah akan menjaga teman-teman semua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya tanpa dibantu oleh siapapun dan tanpa dibantu oleh apapun. Sifat hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat hidup yang sempurna, yaitu tidak didahului oleh ketiadaan, tidak mengalami kepunahan maupun kerusakan atau kehancuran, dan tidak memperlihatkan adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, hanya Allah yang berhak kita sembah. Sangat berbeda dengan kita sebagai ciptaannya. Tentunya kita akan mati dan kembali kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teman-teman bisa merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua, menyiapkan seragam dan perlengkapan sekolah sendiri. Meskipun pada saat ini teman-teman belajarnya masih dari rumah. Yang ketiga, mengambil makan sendiri. Dan yang keempat, mengembalikan handuk pada tempatnya. Yang kelima, mencuci sepatu sendiri pada hari libur. Artinya, di sini kita sebagai manusia tidak boleh selalu berketergantungan kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk hidup mandiri. Meskipun kita ini adalah makhluk sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Insya Allah, pekan depan kita akan bertemu lagi dengan membahas soal-soal latihan untuk penilaian harian bab 1 dan bab 2. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.